Halo semua, pada video kali ini saya akan membahas tentang peran pendidikan agama Kristen dalam kemajemukan di Indonesia. Tentu kita tahu bahwa bangsa Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau dengan memiliki bermacam-macam keberagamaan yang khas. Di antaranya suku, budaya, bahasa, dan agama. Sehingga untuk itu Indonesia terkenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi satu. Dalam kemajemukan yang telah menjadi jati diri bangsa Indonesia, maka kesatuan dan kerukunan menjadi kata kunci yang penting bagi berlangsungnya bangsa negara Republik Indonesia. Sehingga dalam keberagamaan dan kemajemukan yang ada di Indonesia mampu menghargai serta dapat hidup berdampingan di tengah masyarakat yang majemuk, serta partisipasi pendidikan agama Kristen dalam masyarakat yang majemuk adalah peranan yang eduktif, sosial, dan spiritual. Kita tahu bahwa secara umum PAK merupakan pendidikan yang mengajarkan secara khusus prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan pada setiap orang Kristen agar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Pendidikan agama Kristen juga mendefinisikan sebagai pendidikan yang berisi ajaran-ajaran Kristen dengan menekankan ketiga aspek pendidikan. Yang pertama yaitu pengetahuan atau yang disebut kognitif. Yang kedua adalah sikap dan nilai-nilai afektif dan keterampilan psikomotor yang berdasarkan iman Kristen. Tentu dalam PAK sebagai orang Kristen kita harus mengetahui apa itu hakikatnya. Hakikat pendidikan agama Kristen mengajarkan setiap orang Kristen untuk mengenal Tuhan dengan dasar iman yang berdasarkan Alkitab, sebab pendidikan agama Kristen dapat mengimplementasikan firman Tuhan menjadi bagian hidup setiap orang dan komunitas masyarakat beragama Kristen di kehidupan mereka, di seluruh dimensi kehidupan mereka. Dalam tingkatan tertentu, pendidikan agama Kristen bisa diatur sebagai media penginjilan dan menjadikan semua orang sebagai Kristen yang matang dan dewasa secara spiritual. Pada prinsipnya, saya akan memberikan beberapa penjelasan tentang peranan PAK dalam kemajemukan di bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu PAK membawa kepada keterbukaan. Kita mengetahui bahwa keterbukaan mampu membawa setiap orang untuk dapat melihat orang lain. Begitu juga perihalnya dengan keterbukaan dalam PAK, yaitu mampu membawa setiap orang Kristen untuk dapat melihat orang lain atau agama-agama lain bukan sebagai saingan atau musuh, tapi sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Keterbukaan juga memungkinkan orang-orang Kristen dapat menjadi berkat bagi sesamanya, serta mampu memiliki sikap-sikap yang toleransi antar sesama berbeda keyakinan. Nainggolan dalam bukunya Pendidikan Agama Kristen mengakui keprinsipan ini juga, bahwa pendidikan agama Kristen haruslah dapat memberi pengajaran iman yang menuju keterbukaan dan bukan ketertutupan, apalagi fanatisme agama. Prinsip pengajaran Kristen adalah bahwa setiap orang beriman harus fanatik akan imannya, tapi tidak boleh fanatisme, karena fanatisme adalah salah satu sikap buruk dalam keagamaan. Dengan kata lain bahwa setiap orang Kristen bisa menghargai akan kepercayaan agama orang lain, namun tetap konsisten dan memiliki komitmen iman yang tinggi kepada Kristus. Sikap keterbukaan ini sangat penting, teman-teman, dalam konteks masyarakat yang majemuk ini. Maka untuk itu saya dapat menyimpulkan bahwa kehadiran pendidikan agama Kristen di tengah masyarakat majemuk sangatlah penting, dengan tujuan
agar orang-orang percaya dapat hidup dan mengaplikasikan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu PAK membawa pada kemandirian iman. Kemandirian iman berarti yaitu keadaan berdiri atau tanpa bergantung pada orang lain. Kemandirian berarti memiliki kepribadian yang berdiri dan hubungan secara langsung dengan Kristus sebagai sumber segalanya. Sehingga kalau misalnya dalam konteks masyarakat majemuk, kita tentu tidak bisa memungkiri bahwa perbedaan-perbedaan dalam masyarakat Indonesia, baik dalam agama maupun etnis, akan saling bersentuhan. Sentuhan-sentuhan itu bukannya jarang, tetapi itu sangat kuat. Dan jika tidak memiliki kemandirian iman, maka akan kalah. Hal ini bisa kita lihat pada akhir-akhir ini perpindahan agama telah semakin lazim di tengah-tengah masyarakat. Hal itu terjadi karena sentuhan-sentuhan dalam agama itu kita tidak bisa hindari. Untuk itu, disinilah PAK membawa kemandirian kepada iman. Bahwa setiap orang beragama harus memiliki iman yang bergantung kepada Tuhan. Walaupun kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, kita tetap berdiri kepada keteguhan hati kita percaya kepada Kristus Yesus. Dan akhirnya saya menyimpulkan bahwa pendidikan agama Kristen merupakan pendidikan yang berdasarkan Alkitab, yang berpusat pada Kristus sebagai pusat pemberitaannya bergantung kepada Dia. Kuasa Roh Kudus membimbing setiap kita orang-orang percaya akan pengenalan pada Kristus dan mampu menerima Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi serta melalui kehidupan kita sehari-hari. Dan tentu peranan kita tidak boleh lupakan bahwa kita mampu membawa pada keterbukaan terhadap sesama yang berbeda keyakinan dan hidup berdampingan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk tanpa harus terpengaruh dengan kepercayaan orang lain, namun tetapi memiliki kemandirian iman melalui komitmen yang sungguh kepada Kristus. Di akhir video ini, pesan saya adalah tetaplah menjadi masyarakat yang baik, yang benar, mencerminkan Kristus dalam kehidupannya melalui perbuatan dan perkataan di tengah masyarakat yang majemuk, di tengah masyarakat yang berbeda-beda agama, suku, dan bangsa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.